Kali ini kita pengen review kaos dari brand Uniqlo. Ini mungkin bisa kalian dapatkan sendiri di toko-toko Uniqlo terdekat atau via online ya. Ini yang kita pakai sekarang ini adalah kaos Uniqlo yang kolaborasi dengan Museum of Fine Art di Boston. Sering lihat lah kalian ya gambar-gambar seperti ini gambar-gambar ombak begitu. Dan ini mungkin sering banget kalian temukan di internet atau yang berhubungan dengan Japanese art. Sini sih saya pengen melihat dari sudut pandang konveksi ya. Karena mungkin kalau kalian sudah sering lihat review-review gitu kan, review brand, terus mereka bincang mengenai brandnya, kelebihan kekurangannya dan dipakai kan. Nah, kalau saya tujuannya mereview ini adalah untuk buat dibikin kalian inspirasi ketika membuat produk sendiri untuk kalian sendiri nantinya. Silahkan saksikan video ini sampai selesai bersama saya Rifani Muhammad Syafri. Oke? Baik, langsung aja kita review. Untuk cutting sendiri, kalau untuk Uniqlo ini dia menggunakan cutting, kalau saya lihat ya, jadi dia di keterangan sini juga dia memberikan ukuran itu, misalnya ini adalah ukuran L. Dia itu bilang lingkar dadanya itu antara 96 sampai dengan 104. Jadi mereka pun ketika memberikan ukuran, panduan ukuran itu tidak kayak pas gitu. Misalnya ini lebar, nih kalau dia kali 2 ya, 96 itu sampai 104 itu kalau bagi 2 sekitar 48 cm ini. Tapi 48 cm sampai dengan 104 berarti sampai 51 cm ukuran L-nya ya di Uniqlo ini. Jadi mereka pun ngasih ukuran tuh nggak pas gitu. Kayak misalnya 50 cm pasti 50 nggak. Mungkin mereka juga ada toleransi mungkin 1-2 cm lah. Makanya mereka bikin ukuran tuh sekian sampai sekian. Kalau untuk panduan ukurannya mungkin kalian bisa cek aja di website Uniqlo-nya sendiri. Nanti bisa dicek di situ kira-kira bagaimana panduan ukuran yang mereka gunakan. Selanjutnya, kalau untuk detail yang lain, jahitan di pundak itu menggunakan jahit rantai juga seperti biasa yang kita temukan di konversi komposit terdekat. Itu ada jahitan rantai di bahunya. Untuk kerongan leher, untuk rib dia menggunakan besar kurang lebih 2 cm. Tapi kalau saya ukur sih ini memang dia agak lebih kurang sedikit dari 2 cm ya. Tapi ya paling tidak ini sekitar 2 cm dan dia tidak di stick ya. Jadi tidak ada jahitan yang menyambung di sini nih. Biasanya tuh kalau kalian temukan beberapa brand juga ada yang dijahit 2 di sini. Itu di cam kayak mesin cam, ada juga yang cuma di stick 1. Nah, itu makanya pilihan aja bagaimana bagusnya. Yang jelas ini dia menggunakan kerongan kurang lebih 2 cm dan tanpa di stick. Jadi kesannya itu tidak ada sambungan di sini nih, nggak ada jahitan di sininya. Kemudian kalau untuk jahitan kam-kaman, dia menggunakan jahitan standar besarnya yang besar seperti ini. Dan jaraknya pun standar juga sekitar 2 cm kalau nggak salah. Kita cek ya. Jadi kam-kamannya pun standar yang biasa kalian temukan di mana-mana mungkin seperti ini. Bahkan Abiyat sendiri pun menggunakan jahitan kam-kaman mirip seperti ini. Kemudian kalau dari segi cutting sebenarnya dia menggunakan cutting yang bukan slim fit ya, jadi masih kayak terkesannya regular aja gitu. Jadi dipakai itu tidak terlalu ngebentuk tubuh kalau misalnya dipakai dengan normal. Dan detail yang lain yang perlu kita lihat di sini adalah untuk sablonan. Dia sih menggunakan sablon rubber ini, bukan sablon plastisol. Karena saya sudah coba setrika dengan waktu yang lama, dengan panas yang lumayan tinggi, sablonnya tidak berubah. Jadi sablon itu tidak meleleh. Nah, ini ciri khas juga ya, kalau misalnya sablon kalian kalau disetrika itu meleleh, berarti kemungkinan dia menggunakan sablon plastisol. Tapi kalau misalnya disetrika itu bisa dan aman, tidak ada terjadi perubahan dari segi sablonnya, berarti kemungkinan besar sablonnya itu adalah rubber atau discharge atau sablonnya itu super white. Tapi kalau yang mereka gunakan di sini, sepertinya mereka menggunakan rubber. Walaupun saya tidak tahu pasti ya bagaimana, cuman feeling saya aja nih. Nah, dan uniknya di sini sablon mereka ini menggunakan teknik raster. Warnanya itu dapat banget dan memang ini kayaknya udah hampir mirip banget sama yang di museum sana, tapi tetap dengan efek raster. Jadi ada efek bintik-bintiknya, nggak kayak gambar asli kayak kuas gitu, nggak gitu. Terus ada detail lain yang sangat menarik di sini, yaitu ada bordiran warna putih, dan ini keren banget. Bordirannya juga di dalamnya juga udah kayak dibersihan gitu, udah di finishing di sini, jadi emang tidak ada rasa. Bordirannya rapi gitu. Walaupun nih tetap ada kerut-kerut sedikit ya, nggak masalah lah. Dia ada bordiran di sini, terus juga ada di bagian bawah. Ini detail-detail yang sangat penting ya, mungkin buat brand. Di bagian bawah belakang itu juga ada detail sedikit. Ini mungkin huruf Jepang ya, istilahnya huruf Jepang lah gitu. Detail yang lain lah. Jadi ada bordirannya juga dan bordirannya keren banget. Terus kalau untuk label sendiri,
Mereka standar sih kalau untuk label seperti kaos pada umumnya. Kalau misalnya ada pengen sejenis instruksi pencucian gitu, ada di bagian bawah kiri ya. Setrika juga dilapis, ya intinya ini agar perawatannya lebih bagus. Tapi saya yakin sih kalau udah perawatan tuh mungkin nggak sedetail ini ya. Cuman ya paling tidak perawatan ini ada ditulis di sini. Dan ini penting banget buat meningkatkan daya saing brandingnya lebih terlihat lebih profesional gitu. Kemudian untuk label di sininya, dia tidak menggunakan label woven ya, dia menggunakan label yang sejenis cutting seperti ini. Ini kalau cara tekniknya ini di press gitu, jadi di press. Cuma memang kekurangannya label kayak gini tuh mungkin lama kelamaan nanti dia akan hilang ya, bakal copot nih lama kelamaan. Tapi itu setelah lama. Tapi kalau untuk pertama kali dilihat seperti ini bagus banget. Itu beda sama sablon manual. Sama manual mungkin kalau di sablon di kaos itu bakal awet, nggak bakal hilang tuh brandnya. Tapi kalau ini nih, kalau kalian iseng nih, kalian bisa letek-letekin hilang nih brandnya. Dia juga ada gantungan ya di sini, mungkin buat menggantung apa namanya nih, kayak jenis tagnya ini. Jadi kesannya lebih mewah lagi. Nah ini juga kan terlihatnya lebih mewah ya kalau pakai tag seperti ini. Baik, itu saja. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mungkin saya akan mencoba membuat video seperti ini lebih banyak ya. Yang harapannya adalah membuat inspirasi buat kalian ketika pengen bikin brand dan kita bisa diskusi bareng di sini. Silahkan kalau misalnya kalian ada request di kolom komentar aja, misalnya mau brand apa lagi yang kita review, dan kalau misalnya ada yang belum jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar. Itu saja, terima kasih. Saya Ripani, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.